Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi ajar prakarya kelas 7 semester genap. Kita akan memulai pertemuan kali ini di bab yang ketiga setelah PTS, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Tanaman obat dan rempah kini mulai bangkit kembali dan menjadi primadona lagi di tengah wabah yang sedang melanda. Banyak orang yang percaya kalau tanaman obat serta rempah mampu menjaga daya tahan tubuh sehingga akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tentang hal tersebut, banyak orang yang kemudian menanam tanaman herbal di pekarangan rumah dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumah. Apotek hidup atau disebut juga toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Bersyukurlah kita, dikarenakan tanah yang subur di negeri ini, kita bisa menanam tanaman obat dengan hasil yang baik dan subur. Apakah kalian punya tanaman obat di pekarangan rumah kalian? Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat daerah satu dan daerah yang lainnya menghasilkan tanaman obat yang mempunyai keunggulannya masing-masing. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun. Contohnya adalah daun katuk. Daun ini termasuk dalam jenis tumbuhan semak. Berdaun kecil, berwarna hijau gelap yang bisa dimanfaatkan untuk melancarkan ASI bagi ibu menyusui, meredakan demam, menyembuhkan bisul, dan lain-lain. Akar. Contohnya adalah akar wangi. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai 1 meter, berbatang lunak, beruas-ruas berwarna putih, berdaun tunggal, akarnya berwarna kuning berserabut. Akar wangi bermanfaat untuk menghancurkan batu ginjal, menghilangkan rasa haus, mengobati peradangan, iritasi jerawat, dan bisa digunakan untuk menghilangkan nyeri otot dan lain-lain. Rimpang. Contohnya adalah kunyit. Kunyit merupakan tanaman yang dapat tumbuh sekitar 40-100 cm. Berbatang semu, tersusun dari pelepah daun dan agak lunak. Manfaat kunyit bagi kesehatan ialah dapat digunakan untuk menurunkan demam, membersihkan lambung, meringankan dan melepaskan kelebihan gas pada usus, menghentikan pendarahan, dan mencegah penggumpalan darah. Buah. Contohnya ialah buah mengkudu, memiliki kulit hijau jika masih muda dan putih bila sudah masak, memiliki totol-totol di bagian buah. Manfaat buah mengkudu bagi kesehatan ialah dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan tekanan darah, melawan tumor dan kanker, menghilangkan rasa sakit dan peradangan serta alergi. Dan yang terakhir adalah bunga. Contohnya adalah rosella. Rosella adalah tumbuhan yang dapat berbunga sepanjang tahun. Bunga rosella berwarna cerah, sedang kelopaknya berwarna merah kehitaman. Manfaat bunga rosella adalah sebagai antiseptik, yaitu pencegah infeksi, digestif, melancarkan pencernaan, demulsion, yaitu menetralisir asam lambung, dan tonik, yakni penambah tenaga.
Sarana produksi pertanian salah satunya adalah lahan. Pengolahan lahan yang baik akan menghasilkan budidaya tanaman obat yang optimal. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah yang berbeda-beda agar bisa tumbuh dengan baik. Bahan yang digunakan yaitu benih atau bibit tanaman obat, pupuk, media tanam, dan pestisida. Sedangkan alat yang digunakan jika berbentuk lahan pertanian, maka bisa menggunakan cangkul dan garpu, koret yang digunakan untuk membersihkan tanaman pengganggu, dan gembor digunakan untuk menyiram tanaman. Untuk penanaman tanaman obat di media pot, maka alat yang digunakan antara lain polybag pot atau limbah dari botol mineral, sekop, dan cangkul untuk mencampur media tanam dengan pupuk. Teknik budidaya tanaman obat dilakukan dengan cara pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Ada dua teknik dalam pembibitan. Yang pertama adalah perbanyakan generatif, yaitu perbanyakan bibit yang dilakukan dengan menggunakan biji. Yang kedua dengan perbanyakan vegetatif, yaitu memperbanyak tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Vegetatif alami dapat menggunakan tunas, rizoma, geragih, umbi batang, dan umbi lapis. Sedangkan perbanyakan secara vegetatif buatan bisa dilakukan dengan cara stek, cangkok, okulasi, menyambung, dan merunduk. Pada umumnya, tanah yang cocok untuk digunakan dalam menanam tanaman obat adalah tanah yang gembur, khususnya untuk tanaman rimpang atau tanaman temu-temuan. Dikarenakan setiap jenis tanaman obat memerlukan jenis kondisi tanah yang berbeda-beda. Tanaman obat dapat disemai di bedengan dengan membuat lubang dan alur tanam. Saat penggalian lubang tanam, sebaiknya tanah galian dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Jarak antar tanaman diperlukan, apalagi untuk tanaman yang merambat seperti sirih dan lada. Dalam pemeliharaan tanaman obat dilakukan dengan melakukan penyiraman, penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang rusak, pemupukan, penyiangan atau pembersihan tanaman pengganggu, pembumbunan atau memperkukuh tanaman, dan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman dengan cara membuang bagian tanaman yang telah terserang penyakit atau dengan menyemprotkan pestisida. Hasil panen tiap tanaman obat berbeda-beda. Ada yang bisa dimanfaatkan secara keseluruhan bagian tanaman, dan ada juga yang hanya bagian tertentu yang digunakan. Demikian pemaparan materi ajar kali ini. Sampai jumpa di materi ajar part yang kedua di bab yang ketiga. Semangat belajar, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.